Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini? Sehat? Alhamdulillah ya. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai kegiatan, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya dibantu temannya untuk baca doa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Baik, anak-anakku sekalian, jadi pada hari ini kegiatan kita yakni tentang kegiatan P5. Ada yang tahu apa itu P5? Apa itu P5? Proyek penguatan pelajar Pancasila. Jadi kegiatan kita pada hari ini, jadi nanti kita akan melaksanakan kegiatan P5. Artinya kita akan membuat nanti proyek. Nanti kita lihat apa proyeknya ya. Nah, baik anak-anakku sekalian. Nah, pernah dengar tidak hadis ini? Ada yang bisa baca? Ada yang bisa baca apa? Apa itu? Ya, al-masabatu minal iman. Jadi kebersihan sebagian daripada iman. Nah, ada yang bisa tebak kira-kira proyek kita apa? Nah, proyeknya tentang apa? Tentang kebersihan. Ya. Jadi anak-anakku sekalian, ini hadis tentang kebersihan. Jadi al-masabatu minal iman. Bahwa kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Nah, kita ini sebagai manusia, sebagai umat Islam pun dan sebagai manusia itu harusnya membersihkan diri. Jadi harus menjaga diri dari kotoran, baik itu kotoran dari luar maupun dari dalam. Nah, bagaimana caranya kita membersihkan diri? Salah satunya adalah mandi. Ya, coba kalian kalau tidak mandi satu hari, bagaimana? Apalagi kalau misalnya pergi lari-lari, main bola, kemudian pulang tidak mandi, pasti kotor. Nah, itu salah satu caranya adalah mandi, membersihkan kukunya, ya, bersihkan kakinya, bersihkan sela-sela jarinya. Nah, kemudian membersihkan rambutnya. Itu adalah bagian dari iman. Cara kita membersihkan tubuh. Nah, itu ya. Nah, kira-kira kalau dilihat gambar di atas ini, kira-kira ini apa? Sampah plastik, ya, sampah plastik atau sampah botol. Nah, anak-anakku sekalian, kalau kita lihat di atas ini, kira-kira apa dampaknya terhadap lingkungan? Yang pertama adalah mencemari lingkungan, kemudian bisa menyebabkan banjir. Jadi kalau sampahnya yang tertumpuk di sungai, tertumpuk di solokan, maka itu akan menjumat air, sehingga air tidak mengalir, maka menguap dan menyebabkan banjir. Apalagi? Menyebar penyakit. Bisa menyebarkan penyakit. Jadi kalau sampah tertumpuk, maka kemana-mana akan tertumpuk, situ bakteri akan tertumpuk dan itu bisa menyebabkan penyakit. Nah, ini Indonesia itu berada pada urutan kedua penyumbang sampah plastik di dunia, ya. Jadi kita bisa lihat di sungai banyak sampah plastik, kemudian di laut. Nah, itu di laut paling banyak sampah plastik karena orang buang sampahnya di sungai, kemudian mengalir ke laut. Banyak juga yang orang di laut kemudian buang sampahnya di pinggir laut, di pinggir pantai. Maka tertumpuklah sampah plastiknya di pinggir laut atau di laut. Nah, kita lihat data di atas bahwa Indonesia itu berada pada urutan kedua, penyumbang sampah plastik ke laut. Nah, itu bisa dibayangkan. Nah, kemudian apa bahayanya plastik untuk laut? Jadi kalau misalnya jumlah sampahnya itu bertambah terus, maka
Itu bisa satu membunuh biota laut, jadi mengancam kehidupan hewan atau binatang yang ada di laut. Kemudian, jadi kalau misalnya hewannya tercemari ya di laut, maka itu bisa mencemarkan juga manusia, karena manusia makannya ikan di laut. Itu bisa. Jadi dari ikannya kemudian pindah ke manusianya penyakitnya. Itu bahayanya. Nah, ini tadi dampak negatif sampah. Jadi dampaknya yang pertama adalah pencemaran. Jadi udara bisa bau, ya, airnya bisa kotor, bau. Kemudian kerusakan ekosistem. Ya, kalau misalnya kita buang sampah sembarangan, tanaman bisa rusak. Kemudian apa lagi? Lingkungan bisa rusak, hancur. Kemudian bisa menyebabkan banjir. Apa manfaatnya kalau kita membersihkan sampah? Lingkungan jadi mencegah bencana, melestarikan alam dan memanfaatkan ekonomi. Nah, sekarang kita lihat bagaimana proses pengelolaan sampah. Jadi ini proses pengelolaan sampah dari rumah, ya, dari rumah tangga. Jadi sampah dari rumah ke rumah itu dibuang ke mana? Ke tempat sampah. Sama kalian. Ya, kalian juga misalnya kalau belanja apa namanya itu di warung, sampahnya dibuang ke mana? Tempat sampah. Nah, itu sama. Jadi kemudian sampah yang ada di rumah itu dibuang ke tempat sampah. Setelah itu dibawa ke TPS, tempat pembuangan sampah. Setelah itu kemudian diangkut, didaur ulang dan dijadikan produk, apakah itu menjadi pupuk atau hal yang lain. Namun ada yang sampah yang tidak bisa diolah menjadi diolah menjadi pupuk, ya, termasuk sampah plastik itu tidak bisa diolah menjadi pupuk. Sehingga itu pengelolaan debit. Itulah kemudian kita nanti bagaimana mempelajari mengelola sampah plastik ini menjadi sesuatu yang berguna, ya. Jadi untuk proyek P5 kita, jadi temanya itu adalah gaya hidup kemudian jadi subtemanya adalah daur ulang limbah sampah. Ini adalah sampah plastik, ya. Jadi nanti kita buat produk atau proyek kita buat dari limbah sampah plastik. Dan anak sekalian nanti bisa menghasilkan sesuatu yang berguna dari sampah plastik itu, sehingga nantinya kita berharap kita bisa mengurangi sampah plastik yang ada di lingkungan kita. Baik anak-anak sekalian, jadi ini adalah contoh karya yang kemudian bisa kita lihat dan kita buat nanti ketika melakukan aksi nanti, ya. Jadi nanti pertemuan berikutnya kita akan melakukan kerja proyeknya. Jadi silahkan. Ini adalah salah satu contoh bentuk karya dari hasil pengelolaan limbah sampah plastik. Ini dari botol bekas, ya. Bisa dilihat, bisa dibikin tempat pensil, kemudian tempat pulpen, apakah bisa dibikin pot bunga. Itu terserah, ya. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan untuk mengolah sampah plastik ini. Jadi anak sekalian, kita berharap nanti anak-anak bisa melakukan atau membuat proyek tentang yang memanfaatkan sampah plastik botol, ya. Oke, anak-anak sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Jadi minggu depan kita akan bagi kelompok, kemudian setiap kelompok nanti akan membuat proyek. Silakan buat proyeknya, ya. Jadi nanti terserah mau bikin apa dari sampah plastik, ya. Tinggal dipilih sampah plastik apa yang mau digunakan.
kemudian mau dibuat untuk apa? Bisa didiskusikan kelompoknya. Baru nanti minggu depan kita buat proyeknya di sekolah. Ya, jadi Audio Jungle. 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 Audio
atas saja kalian taruh ki enak masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil proyek P5 kelompok kami. Alat 1 pulpen, 2 lem lilin, 3 gunting, 4 mister, 5 korek api. Bahan botol bekas, kertas manila, karton bekas. Langkah pembuatan: menyiapkan alat dan bahan, membersihkan botol bekas, memotong botol bekas, membuat hiasan botol bekas, memotong kardus untuk alasnya, menempelkan botol ke alasnya. Sekian dan terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, mana produknya? Kita perlihatkan dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan karya P5 satu alat, gunting, lem, cutter, korek, gas. Bahan botol bekas, kertas manila, karton bekas. Langkah pembuatan: ambil botol, potong menjadi bagian 2 dan menggunakan gunting. Setelah itu kertas dan botol dan gunting kertas sampai sesuai dengan botol. Kemudian lem kertas dan tempelkan ke botol. Setelah itu dia sesuai selera kalian. Itulah kalau hasil kelompok kami. Sekian dari kami. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil P5 kami. Alat: gunting, korek, lem tembak dan lem kertas. Bahan: botol, kertas manila, karton, lem. Langkah pembuatan: langkah pertama,
pertama menggunting botol dan menggunting kertas manila dan melem kertas di botol dan menggambar mata dan menggambar mulut dan ditempel. Sekian dan terima kasih. Itulah hasil kelompok kami. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kelima dari kelompok kami. Alat gunting, lem, penggaris, lem kertas, pewarna, pulpen, dan korek api. Bahan kertas manila dan botol. Langkah pembuatan: 1. Gunting botol plastik menjadi dua bagian. 2. Gunting kertas manila sesuai bentuk botol yang sudah digunting. 3. Buat hiasan seperti bentuk klop. Dan 4. Tempelkan hiasan tersebut ke botol yang sudah ditempelkan. Itulah hasil kelompok dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian, gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Oke, yang lalu kita sudah melaksanakan proyek kelompok P5 ya. Jadi kita sudah kerja kelompok, kemudian membuat proyek P5 di setiap kelompok. Nah, bagaimana kira-kira kemarin proyeknya? Hah? Bagaimana proses pekerjaan proyeknya? Lancar? Kemudian bagaimana hasilnya? Bagus. Ya, kira-kira hasilnya itu mana lebih bagus ketika dia dalam bentuk botol plastik atau seperti itu? Seperti ini hasilnya. Ya, kemarin kalian buat apa? Buat tempat pensil, tempat pulpen. Kemudian terbuat dari apa? Botol. Ya, jadi botol plastik bekas. Ya. Kemudian apa saja alat yang digunakan? Kanton. Kanton. Alat dan bahannya apa? Gunting, lem, garis, pulpen. Apa lagi? Kain flanel. Kemudian apa lagi? Kertas manila. Ya, jadi itu yang digunakan kemarin, kemudian diramu dan menjadi sebuah produk ya. Alhamdulillah kemarin proyeknya berjalan lancar dan hasilnya luar biasa, sangat bagus ya. Jadi untuk hari ini, Bapak akan bagikan ini lembar refleksinya. Silakan ditulis nanti ya, masing-masing dijawab. Ya, sini ada isi sesuai pertanyaannya. Apa yang sekarang sudah ditahu setelah kita melakukan proyek, kemudian setelah melakukan proyek ini, apa yang disuka dari proyeknya. Setelah itu, setelah kita melakukan proyek ini, sekarang jadi bisa apa? Ya. Nah, kemudian pengalaman baru apa yang didapatkan dari proyek P5 yang kemarin? Ya. Oke, sekarang Bapak bagikan, silakan diisi masing-masing ya. Ya, silakan diisi masing-masing. Oke, baik anak-anak sekalian. Jadi anak-anak
sekalian tadi sudah mengisi lembar refleksinya. Nah, ini sudah selesai semua dan ya ada macam-macam ya jawabannya. Alhamdulillah. Jadi Bapak berharap ya kedepannya nanti sekalian bisa menjaga lingkungan dengan menjaga tetap membuang sampah pada tempatnya. Kemudian mengurangi penggunaan sampah plastik ya. Dan anak sekalian, sebelum kita mengakhiri kegiatan, ya, kita berdoa sebelum kita akhiri kegiatan kita. Doa dimulai. Selesai. Baik anak sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.